Ya, pada materi hari ini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan arima musiman. Ya, kalau pada perkuliahan digunakan software R ya, pada praktikum kali ini saya akan mencoba menggunakan software SAS ya, di mana nanti SAS yang kita gunakan juga tidak perlu diinstal ya, tapi kita akan langsung running di website atau di cloud-nya SAS. Ya, jadi untuk model arima secara umum dibagi menjadi dua, arima yang non-musiman dengan yang arima musiman. Ya, ciri khas dari arima musiman ini dia memiliki pola yang sedikit berbeda pada periode-periode tertentu dan panjang periodenya ini biasanya sama. Jadi kalau panjang periodenya itu tidak sama ya, berarti tidak bisa kita kategorikan sebagai data deret waktu yang musiman. Jadi untuk model arima itu bisa juga kita gunakan untuk fitting data yang berpola musiman. Langkah awalnya tentunya kita harus deteksi dulu S-nya atau berapa periode panjang musimannya. Jadi puncak di titik ke-1 sampai titik selanjutnya itu panjang periodenya itu berapa. Nah, lalu untuk proses identifikasi model arima musiman ini sama persis dengan yang kita lakukan di arima non-musiman. Oke, berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam menentukan model arima musiman ya. Ya, jadi yang pertama kita buat dulu plot deret waktunya ya. Lalu kita identifikasi apakah ada observasi yang aneh, kita pahami polanya juga ya. Lalu misalnya kalau ragamnya tidak stasioner, kita bisa lakukan transformasi supaya ragamnya stasioner. Ini bisa pakai transformasi boxcock, bisa pakai log ya, sesuai kebutuhan saja. Nah, sedangkan kalau datanya ragamnya sudah stasioner ya, kita bisa langsung bikin plot ACF dan PACF-nya. Lalu kita cek ke stasioneran rataannya pada series musiman dan non-musimannya. Nah, di sini kalau misalnya kelihatan plot ACF PACF-nya itu tails off, ya berarti kan rataannya tidak stasioner. Nah, di sini kita bisa lakukan differencing dulu. Kita lihat mana yang tails off-nya atau yang tidak stasionernya. Kalau misalnya cuman yang non-musiman, berarti differencingnya di yang non-musiman. Kalau misalnya hanya yang di musiman, berarti juga differencingnya hanya di yang musiman saja. Tapi kalau misalnya dua-duanya memang tidak stasioner, kita lakukan differencing ke dua-duanya sampai kita temukan plot ACF dan PACF yang relatif stasioner. Oke, kalau rataannya sudah stasioner, kita tentukan model tentatif ya. Model tentatif ini model yang berupa kandidat ya, kandidat model yang akan dipilih. Jadi bukan model akhirnya. Jadi bisa saja nanti kita cari model yang berbeda dengan model tentatif ini. Nah, ini mulai dari sini sama ya tahapannya dengan di model arima yang non-musiman ya, kita lakukan tahapan Book-Jenkins ya, mulai dari cek signifikansi parameternya, kalau misalnya dia signifikan kita ambil, kalau misalnya ada yang tidak signifikan kita buang ya, nanti kita running lagi, cek lagi apakah sudah cukup baik atau belum, lalu kalau misalnya sudah bagus, uji Aljang box-nya juga sudah saling bebas semua, kita bisa lakukan overfitting. Nah, apakah model overfittingnya ini sudah lebih bagus atau tidak? Kita bisa cek MSE-nya. Pokoknya sama persis dengan di model Arima. Nah, nanti kalau misalnya sudah terakhir nih, dapat oke model terakhir ini gitu ya yang dipilih, baru kita lakukan lagi uji Aljang box untuk model yang terpilih. Nah, di sini kita lihat apakah sisaannya sudah white noise atau belum ya. Kalau misalnya sudah, berarti kita bisa lanjut ke peramalan. Kalau misalnya belum, ya kita cek lagi identifikasi yang awal. Siapa tahu ada yang kurang pas untuk mengidentifikasi model tentatif awalnya. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih sama lah dengan pada saat kita melakukan pemodelan untuk arima yang non-musiman. Ya, untuk ilustrasi di sini nanti saya akan gunakan SAS ya, sedikit berbeda dengan yang di slide perkuliahan. Kalau di perkuliahan digunakan R, di sini kita akan coba menggunakan SAS.
Ini ilustrasi data yang digunakan ya. Jadi ini sebenarnya data buatan ya. Jadi data ilustrasi penjualan. Kita coba identifikasi model Arimanya ya dari data ini. Nah, tahapan pertama tadi kita buat plot time series untuk data tersebut ya. Nah, ini adalah sintaks SAS yang akan kita gunakan. Oke, kita langsung masuk ke SAS-nya ya. Ya, tadi sudah sempat saya sebutkan kalau kita akan menggunakan SAS yang ada di website ya. Jadi, kita tidak perlu menginstal software SAS di laptop kita masing-masing. Nah, di sini bisa cek ke alamat welcome.oda.sas.com ya. Ini ada bagian loginnya. Kalau kalian belum pernah membuat account di sini, silahkan di-register dulu ya. Kalau sudah, nanti bisa langsung login ke sini. Ini karena saya sudah, jadi saya langsung login. Jangan lupa ini klik yang bagian accept ini ya. Oke, kita sign in dulu. Ya, setelah sign in nanti akan ada muncul menu seperti ini ya. Nanti bisa langsung pilih yang SAS Studio. Ya, setelah masuk ke SAS Studio-nya ya, untuk membuat file yang baru atau program yang baru, kita bisa klik di bagian yang titik banyak ini, New Option, pilih yang New SAS Program atau bisa langsung ditekan F4 ya. Nah, ini di sini adalah tempat kita mengetik sintaks SAS-nya ya. Ini saya sudah bikin ya, akan saya kopikan saja. Ya, jadi teman-teman bisa mengcopy dari sintaks yang di slide. Oke ya. Jadi ini saya masukkan dulu datanya. Saya kasih nama ini data Sarima ya, lalu input X-nya. Jadi kalau misalnya mau ada peubah waktunya sama peubah X-nya itu boleh nanti input misalnya month terus X gitu ya, atau misalnya ID terus X itu bisa, silahkan nanti dicoba-coba saja ya. Ini saya hanya masukkan X-nya saja, terus kita coba running. Nah, nanti datanya bisa kita lihat nih di window yang output data ini. Nah, ini sudah masuk datanya semua ya. Oke, lalu kita buat plot time series-nya. Nah, di sini kita pakai proc time series. Kita masukkan datanya apa? Datanya itu Sarima, lalu mau dibuat plotnya apa? Plot series-nya gitu ya. Lalu peubah yang dimasukkan ini misalnya X. Oke, ini saya running dulu. Ya, di sini kita dapatkan hasilnya ya, outputnya seperti ini ya. Ini adalah plot time series dari data penjualan tadi. Oke, kita lihat dari plot. Sekilas terlihat dari sini ragamnya ini relatif stasioner ya, jadi kita tidak perlu melakukan transformasi ya. Oke, kita kembali ke slide ya, supaya lebih jelas ya. Nah, di sini dari data series penjualan ini terlihat kalau datanya tidak menunjukkan pola tren, terus simpangan lokal datanya itu tidak ada keheterogenan, berarti kita tidak perlu melakukan transformasi ya. Ada titik-titik tertentu yang menjadi puncak. Dan kalau kita lihat di sini periodenya ini sepertinya sama ya. Jadi kalau mau menghitung periodenya berapa, kita bisa hitung berapa banyak titik dari puncak satu ke puncak lainnya. Misalnya dari sini ke sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini jaraknya 12. Ini kita bisa ambil S-nya itu sebesar 12. Oke. Tahap selanjutnya kita membuat ACF, plot ACF dan PACF ya dari data. Ya, untuk membuat plot ACF dan PACF ya, di sini kita bisa pakai proc Arima ya, masukkan data sama dengan Sarima, lalu kita identify di sini sintaksnya var-nya masukkan X. Nah, nleg-nya ini kita mau keluarkan sampai berapa gitu ya. Kalau default sih kalau saya tidak salah ingat itu dikeluarkan sampai leg ke 24 ya. Tapi kalau misalnya kita merasa 24 itu kurang, mau ditambah lagi kita bisa tambahkan di perintah nleg ini. Nah, di sini kan tadi datanya ada 72 ya. Saya mau coba keluarkan untuk misalnya 60 lah.
Oke, nah ini outputnya ya. Di sini dia mengeluarkan ACF dan PACF ada nilainya, tapi ini nilainya juga pada leg-leg tertentu ya. Dan yang di bawah ini adalah plot secara keseluruhan ya. Sebenarnya jadi tadi kalau misalnya mau membuat plot time series bisa juga langsung pakai Proc Arima ini, sudah langsung keluar di sini ada plot time seriesnya, ada plot ACF sama PACF-nya. Ya, sekarang kita lihat ya plot ACF dan PACF-nya ya. Oke, ini kelihatan ya ada pola musiman ya. Nah, ini ada pola untuk musimannya. Nah, cuman di sini pola musimannya ini dia tidak cuts off ya, atau dia masih tails off, jadi menurun secara perlahan. Jadi kemungkinan dari data series penjualan ini dia tidak stasioner dalam rataan ya. Nah, di sini dari pola di atas terlihat ada musiman, sehingga data series ini harus di-differencing terhadap musiman karena pola musimannya ini menunjukkan pola yang tails off ya, tidak cuts off. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita differencing dulu terhadap musiman S12 tadi ya. Ini adalah sintaksnya ya. Proc Arima, datanya apa, kita masukkan Sarima. Lalu di bagian identify ini, tadi kan kita hanya var sama dengan X. Nah, di sini kita tambahkan X12. Jadi artinya nanti yang X ini akan di-differencing pada leg 12 ya. Oke, kita coba ke SAS. Ini sudah saya kopikan ke sini ya sintaksnya. Kita coba running. Ya, di sini kan hasilnya hanya sampai leg 15 ya. Mungkin kalau misalnya kurang yakin, kondisi selanjutnya ini kita tambahkan saja, misalnya perintah nleg yang tadi sampai 60. Kita running lagi. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk pola musimannya ini sudah tidak tails off lagi. Jadi memang signifikan pada di 12 ya, lalu setelahnya itu sudah di bawah garis yang biru itu ya. Di PACF-nya juga. Oke, kita kembali ke slide ya supaya lebih jelas. Oke, ini saya ambil yang sedikit saja supaya tidak terlalu panjang. Ya, di sini kelihatan untuk di non musiman ACF-nya 1 yang signifikan, di musiman juga ini yang di 12 saja, seperti tadi kita sudah lihat gambaran utuhnya ya. Di PACF juga relatif sama ya, dia di sini 1 dan di sininya juga di leg yang ke-12. Nah, mungkin ada yang berpendapat kalau ini kan sebenarnya masih tails off ya, kemungkinan ini tidak dimasukkan ya, itu nggak masalah ya. Jadi nanti ini kan kita menentukan model tentatif, kalau memang identifikasi model tentatifnya itu tidak tepat, nanti pas di pengujian parameter itu kelihatan kalau dia tidak signifikan. Nah, ini kita coba saja ya, masukkan dulu dua-duanya. Nah, ini kita coba identifikasi model awalnya, ini adalah 101 ya. Arima di sini AR-nya 1, ini kita ambil dari sini, MA-nya 1, dan di non musiman tadi tidak kita differencing ya, makanya 0. Lalu di yang musiman ini kita ambil 1, MA-nya ini AR-nya itu 1 ya, dan tadi ada 1 kali differencing ya pada musiman, periode musiman. Periodenya adalah 12. Nah, makanya di sini tulisnya 12. Selanjutnya kita lakukan pendugaan terhadap model tentatif yang tadi sudah kita tentukan ya. Ini sintaksnya ya. Jadi setelah identify tadi kita bisa masukkan estimate ya. P-nya ini adalah untuk AR, yang Q-nya adalah untuk MA. Nah, D-nya itu tadi masuk ke yang sini ya, X12 ya. Tadi kan P-nya kita yang di non musiman 1, di musiman 1, Q-nya di non musiman 1, di musiman juga 1.
Oke, kita kembali ke SAS ya, kita coba running. Jadi kita tambahkan di bawah identify ini, bisa kita tambahkan estimate. Lalu kita running. Nah, ini hasilnya ya. Nah, dia mengeluarkan autokorelasi untuk mengecek white noise-nya. Terus ada juga plot time series, plot ACF, PACF. Lalu di bawah ini ada yang maximum likelihood estimation sama correlation of parameter. Terus di bawah juga ada cek autokorelasi dari residualnya. Nah, ini ada plotnya juga, jadi sebenarnya udah lengkap. Nah, tapi di sini yang kita mau lihat dulu yang bagian ini, maximum likelihood estimation-nya, bagian pendugaan parameternya. Oke, di sini di pendugaan parameter ya bisa kita lihat parameter AR1 yang non musiman itu tidak signifikan. Begitu juga sebenarnya dengan MA1 yang non musiman itu tidak signifikan ya. Tapi untuk mengeluarkannya dari model kita tidak melakukan sekaligus, kita lakukan secara bertahap ya, satu persatu. Kita mulai dari yang paling tidak signifikan dulu. Jadi kita hapus dulu yang AR1 ya. Jadi sesuai di plot PACF-nya juga tadi sebenarnya kan masih agak tails off ya. Ini kalau kita misalnya salah identifikasi model tentatifnya, ini tidak apa-apa, nanti akan kelihatan di pendugaan parameternya kalau dia tidak signifikan. Oke, kita coba lakukan ya penghapusan dulu untuk AR1. Ya, selanjutnya kalau kita mau menghapus AR1 tadi ya, kita tinggal remove saja ya. Tadi kan di sini P dalam kurung 1 dalam kurung 12 ya. Ini langsung kita tuliskan saja P sama dengan 12. Nah, ini adalah hasil setelah kita running ya. Kita cek di sini, hasil ini yang diperoleh menunjukkan semua parameter model yang kita masukkan di sini sudah signifikan ya. Jadi ternyata dengan meremove AR1 saja yang non musiman itu sudah signifikan semua. Jadi kita tidak perlu meremove lagi MA1 yang tadi ya. Nah, ini saya tambahkan perintah white noise sama dengan ignore miss ini, maksudnya untuk mengeluarkan hasil uji Ljang box-nya ya. Jadi kan kalau kita sudah pilih modelnya, kita cek dulu residualnya atau sisaannya itu menggunakan uji Ljang box. Nah, ini adalah cek uji Ljang box-nya untuk autokorelasi di leg 6, 12, 18, 24 semuanya sudah tidak signifikan ya, artinya antar sisaannya itu sudah saling bebas ya. Berarti di sini kita bisa melakukan peramalan atau kita bisa menentukan model untuk ARIMA musiman ini adalah 0,0,1 dikalikan 1,1,1 dengan periode musimannya ini 12. Oke, selanjutnya kita lakukan forecast ya atau peramalan ya. Nah, ini adalah sintaks SAS yang bisa digunakan untuk peramalan ya. Jadi tadi kan yang 3 pertama ini sudah kita masukkan ya di sintaks SAS-nya. Kita tinggal tambahkan ini forecast. Nah, ini ada lead sama dengan 10. Ini maksudnya kita mau meramal berapa periode ke depan ya. Di sini kalau misalkan saya mau meramal 10 periode ke depan, saya tulis lead sama dengan 10. Nah, print all ini minta di print semua ya datanya, lalu nanti datanya dimasukkan ke file data baru di SAS ya. Yang ini dikasih nama, saya kasih nama data ramal ya. Oke, kita coba di SAS ya. Oke, ini saya coba running. Ya, ini adalah hasil running dari sintaks tadi ya. Di sini sebenarnya dia mengeluarkan hasil forecast di sini ya. Cuman tadi kan saya minta hasil forecast-nya dikeluarkan dalam bentuk data di SAS ya. Ini bisa kita lihat juga di bagian ini nih, output data. Nah, di sini dia udah sediakan nih semua forecast-nya ya, terus standar deviasinya sama selang kepercayaannya, selang batas bawah dan batas atasnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada di, nah selangnya ini bisa dilihat ada gambarnya ya di outputnya. Oke ya, jadi ini hasil ramalannya.
ini datanya dan ini kalau sudah diplotkan. Ya, nanti tinggal kalau mau mengukur kebaikan modelnya bisa dilakukan seperti cara di perkuliahan ya, misalnya di remove dulu beberapa pengamatan terakhir, terus di forecast, nanti dicek dengan ukuran-ukuran kebaikan model. Nah, kalau yang di sini saya ilustrasikan, misalnya kita nggak punya 10 periode ke depan, lalu kita mau coba ramalkan pakai model tadi, ya hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, jadi untuk latihan pada praktikum kali ini, kalian bisa mencoba data US Passenger yang ada di perkuliahan untuk di running dengan SAS, dan juga kalian bisa mencoba data penjualan ini untuk di running menggunakan R. Ya, nanti bisa kalian bandingkan hasil dari keduanya. Oke, saya cukupkan dulu praktikum hari ini. Kita ketemu lagi di praktikum minggu depan. Terima kasih.